Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Gasani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, pengendalian hama, penyakit, pemberian nutrisi, pembuatan nutrisi, pembuatan POC, media tanam yang berkaitan seputaran tentang adenium. Oke, untuk video kali ini saya akan sedikit cerita saja, cerita pengalaman, bukan bermaksud untuk memberi arahan atau menyuruh, itu enggak, atau menggurui, atau karena saya hanya bercerita. Syukur-syukur kalau teman-teman ada tambahan cerita, kalau ada tambahan pengalaman bisa saling kita share. Karena saya hanya petani adenium pemula yang ingin belajar lebih banyak tentang adenium. Nah, seperti itu. Oke. Ini habis kena hujan. Ini ID-nya macam-macam, goji rata-rata. Seperti ini. Ini goji rata-rata loh, kelihatan gendut. Lihat, jadi kita oke, ini yang sudah saya pisahkan dari sini. Kenapa saya pisahkan? Karena akan saya repoting, nunggu waktu yang tepat sekitar 1 minggu mempersiapkan pot sama rak dan lain-lain. Oke. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tidak ada rahasia atau tips atau ramuan khusus untuk adenium gendut, itu tidak ada. Pertama, karena memang kembali lagi kepada kebutuhan tanaman. Kebutuhan tanaman itu ada beberapa unsur hara makro, beberapa unsur hara mikro, paling itu saja. Ada unsur hara unsur hara NPK, unsur hara mikro, sulfur, mangan, Zn, boron, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan untuk membahas pemaksimalan pertumbuhan batang agar terlihat besar, kuat, dan keras. Nah, setelah saya aplikasi dan setelah saya pelajari di sini, nah, ini ada yang saya isikan, tidak cukup sana, nanti saya kesatukan di sini. Ini unsur hara, termasuk unsur hara mikro, dimana unsur hara mikro ini sangat-sangat menurut saya dibutuhkan tanaman, terutama untuk tanaman padi sama tanaman tebu. Karena apa? Tanaman tebu itu jelas dimanfaatkan batangnya, sehingga dimana batangnya harus besar, harus rendemen tinggi, harus gede, harus kuat. Dan tanaman padi ini dimana di batang bawah dasar itu biasanya dibanyak hinggapi wereng. Kalau ketika batang itu tidak kuat, pasti ambiar karena wereng. Seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan untuk tanaman padi. Lah saya coba untuk aplikasi ke tanaman Adenium arabicum yang menonjolkan kepada batang sama cabang. Oke. Unsur hara ini termasuk unsur hara mikro, yaitu unsur hara silika. Seperti itu. Jadi inilah rahasia saya selama ini mengaplikasikan adenium saya. Tidak tahu itu berbeda nyata atau tidak terhadap pemberian pupuk silika, mikrosilika ini terhadap tanaman, tapi yang jelas yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan, ini sangat bagus. Tuh, sangat bagus untuk tanaman-tanaman saya. Seperti itu loh. Batangnya kelihatan semua tuh. Seperti itu. Unsur silika ini biasanya terdapat secara alami. Di, kita jalan ke sana ya, di media tanam
sekam. Nah, baik itu sekam mentah, sekam bakar, atau kemudian ada silikanya lagi yang banyak itu jerami padi. Bagian dari padi itu banyak mengandung silika. Nah, seperti ini. Banyak mengandung silika kah? Tuh, jadi saya sarankan wajib menggunakan media tanam itu dengan silika atau dengan jerami padi atau dengan sekam bakar, sekam mentah, bebas lah. Yang penting ada sekamnya. Itu kalau saya wajib, kalau saya pribadi ini, kalau menurut saya. Nah, ada beberapa manfaat dari silika ini. Manfaat dari silika ini sekitar ada 7 kalau saya pelajari. Dulu saya itu menjadi penyuluh pertanian khusus untuk tanaman padi. Yang saya selalu tekankan untuk petani untuk meningkatkan hasil panen, ya silika dan silika. Untuk petani tebu juga seperti itu. Manfaat silika itu satu, memperbaiki proses fotosintesis. Sekarang kalau pemberian silika cukup itu pada semua tanaman, ini saya bahasnya itu mampu memperbaiki proses fotosintesis. Jadi kalau proses fotosintesis itu berjalan baik, berjalan dengan lancar, dengan tidak ada kendala gangguan hama, penyakit dan lain sebagainya, itu pasti tanaman itu terlihat sehat. Karena proses fotosintesis itu proses dimana pengolahan bahan makanan untuk disalurkan ke seluruh jaringan tanaman. Satu, kedua, melindungi permukaan jaringan tanaman dari hama dan penyakit. Nah, silika ini kalau bahasa itunya silikon ya, atau apa itu. Otomatis kalau diaplikasikan kepada tanaman, terhadap tanaman, jadi tanaman itu terlihat keras, kokoh, sehingga kalau ada hama penyakit, hama penghisap atau hama apapun atau penyakit apapun, itu tanaman lebih tangguh, lebih tahan. Jadi seluruh jaringan tanaman itu, seluruh bagian terutama batang, daun dan akar itu akan terlindungi ya, sekali lagi bukan mengendalikan, tapi melindungi, sifatnya melindungi, protect, bukan mengendalikan ya, saya tegaskan. 3, meningkatkan kualitas buah. Nah, jadi kalau tanaman di aplikasi silika itu buahnya akan meningkat jumlah panen. Seperti di tanaman tebu contoh, saya misal kasih contoh, kalau diaplikasikan silika, batang tebu itu akan gede, akan lebih berat secara bobot, dan akan lebih banyak hasil panennya. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, memperkuat batang dan mengeraskan batang. Dan itu memperkuat dan mengeraskan batang, nah, tadi saya jelaskan, sehingga tahan terhadap hama penyakit, lebih kuat, lebih keras, seperti itu. Karena dilapisi unsur hara silika atau silikon. Yang kelima, memperkuat akar. Jadi akar ini akan kuat. Akar ini tidak mudah layu kalau terkena serangan jamur yang ada di dasar pot, atau patogen atau kutu putih yang ada di akar. Itu biasanya kan banyak, kalau teman-teman pecinta adenium tahu. Nah seperti itu akan lebih tahan kalau kita aplikasi silika. Yang keenam, mampu menetralkan media dari keasaman. Jadi sifat silika ini mampu menaikkan pH. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pH tanah atau pH media itu terlalu asam, tanaman itu akan mengkeret, akan stuck pertumbuhannya, sehingga tidak
bisa bertumbuh dengan normal. Nah, jadi ini bisa diatasi dengan pemberian silika. Makanya saya kalau pakai media bekas wajib saya kasih sekam bakar atau sekam sangrai atau sekam mentah. Maaf, sekam setengah matang atau mentah. Yang ketujuh, yang terakhir, yang sangat-sangat penting, meningkatkan efisiensi translokasi hasil fotosintesis. Nah, efisiensi translokasi hasil fotosintesis tadi setelah hasil fotosintesis. Jadi ini kan kemudian disalurkan ke seluruh jaringan tanaman. Kemudian untuk dimanfaatkan ke akar, ke batang, ke daun, ke buah. Kalau disimpan jadi buah itu kan hasil fotosintesis berupa glukosa itu tadi. Jadi kalau dikasih silika itu laju untuk pembagian hasil fotosintesisnya sangat lancar. Nah, itu kan jadi pertumbuhan cepat. Selain pertumbuhan cepat juga batang kuat dan lain sebagainya, itu manfaat dari silika. Seperti itu. Jadi inilah selama ini yang saya pakai. Mungkin teman-teman di sana juga sudah pada pakai silika untuk tanaman adenium, tapi mungkin berupa sekam bakar dan lain-lain. Untuk next video saya akan memberitahukan pengalaman saya, bukan mengajari, maaf, pengalaman saya bagaimana cara membuat hara silika ini, unsur silika ini dengan bahan yang seadanya, bahan murah dan sangat tinggi akan kandungan silika. Karena apa? Karena tidak perlu mahal untuk mendapatkannya, proses pembuatannya juga cepat, selama 3-5 hari yang bisa kita aplikasikan, baik itu nanti kita kocor ataupun kita spray untuk tanaman adenium kita. Seperti itu. Jadi memang mengingat betapa pentingnya unsur silika untuk tanaman, terutama adenium, karena adenium menurut saya ini sangat penting unsur silika, karena yang ditonjolkan kan batangnya. Kalau punya saya itu rata-rata kebanyakan batangnya panjang-panjang, memang saya panjangkan. Biasanya kalau panjang itu sulit untuk gendut, tapi alhamdulillah lumayan kelihatan terisi batangnya loh. Kalau bikin saya pendek itu pasti gendut, pasti. Nah, tahulah teman-teman semua. Tapi ini saya bikin panjang, tetap tidak meninggalkan kegendutan. Ya tidak terlalu gendut sih, karena memang masih rawatan pemula dan rawatan belajar. Seperti itu. Untuk next video saya akan cara membuat unsur silika yang siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran, terutama tambahan tadi manfaat unsur silika untuk tanaman, silahkan ketik di kolom komentar agar yang membaca bisa mengetahui. Saya juga buat belajar juga, bisa tahu bagaimana sih manfaat unsur silika untuk tanaman secara lengkap, detail, dan sangat-sangat bagus. Itu bagus tuh. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.